Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofyana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan kegiatan saya sehari-hari ya Bunda. Hari ini saya nyetrika ya Bunda. Kemarin sudah saya cicil, setrikaannya banyak banget Bunda. Nah ini saya nyetrika bajunya Mbak Ara dulu. Kemarin baru nyetrika bajunya saya, terus hari ini saya nyetrika bajunya Mbak Ara, terus mungkin besok suami ya, biar nanti nggak numpuk gitu. Kalau disetrika bareng-bareng, aduh rasanya tenaganya nggak kuat Bunda. Karena memang pekerjaan menyetrika itu sangat membutuhkan waktu dan tenaga ya Bunda. Saya sendiri kurang menyukainya ya Bunda. Nah sambil saya menyetrika biasa saya seperti biasa ya Bunda, saya mau sharing-sharing sedikit ya Bunda. Ini tentang ingin hidup hemat tapi sulit ya. Bagaimana caranya? Saya akan sharing sedikit ya. Ini teruntuk untuk yang masih lajang dan masih belum berkeluarga ya. Jadi baru kerja gitu, pengen berhemat. Gimana caranya kok masih bingung gitu, masih sulit gitu. Jadi saya mau sharing sedikit ya Bunda. Mungkin saat seseorang telah mampu mendapatkan uang dengan kekuatan diri sendiri melalui pekerjaan yang dilakukan, maka yang harus dipikirkan kemudian adalah cara pengelolaannya ya. Selalu yang diharapkan bahwa pendapatan pemasukan atau pendapatan yang sebanyak-banyaknya dengan pengeluaran sekecil mungkin ya. Hal ini dilakukan dengan konsep berhemat, tapi bukan berarti harus pelit dan kikir ya Bunda. Di zaman yang sudah serba mahal, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok juga semakin meningkat. Ini menyebabkan semakin bertambah pula budget hidup, biaya hidup kita ya. Dengan kondisi penghasilan dan pengeluaran seperti apapun, hendaknya tidak menjadi halangan untuk berhemat ya Bunda. Apalagi bagi yang baru merintis karir dengan jumlah gaji yang bisa dibilang masih kecil ya. Tidak perlu khawatir, seiring berjalannya waktu, pendapatan dari gaji atau pekerjaan akan bertambah dengan bertambahnya masa kerja ya Bunda. Biasanya kalau yang baru kerja itu kan gajinya dapatnya sedikit ya Bunda, tapi nanti lama-lama juga akan naik ya gajinya. Bagaimanapun kondisinya, seseorang pekerja pemula hendaknya merancang pengelolaan keuangan agar menjadi lebih hemat ya, sehingga bisa mencukupi kebutuhan hari ini dan untuk keperluan masa depan. Nah, apa saja sih yang cara-cara yang harus kita lakukan ya untuk berhemat? Yang pertama, meninggalkan penggunaan kartu kredit ya Bunda. Memiliki kartu kredit memang tidak salah apabila memang digunakan dengan semestinya ya, yaitu berdasarkan kebutuhan dan bukan untuk memenuhi keinginan semata saja. Bila memiliki kartu kredit lebih aman jika meninggalkannya di rumah ya, dan hanya akan digunakan saat benar-benar dalam kondisi penting dan dibutuhkan. Sebab dengan membawanya kartu kredit, pemiliknya atau kita yang memiliki itu akan tanpa pikir panjang tentang tagihan atau saldo tabungan ya. Seseorang dari latar belakang pekerjaan apapun hendaknya harus mengendalikan pengeluaran dengan tidak membeli barang-barang yang nilai gunanya sedikit atau kurang bermanfaat ya Bunda. Biasanya kalau kita bawa kartu kredit atau ATM gitu ya, kadang kita itu lalai ya Bunda, lihat apa bawa uang ini tinggal kita gesek-gesek gitu aja. Akhirnya yang ada tagihannya mengembengkak, pengeluarannya banyak. Itu tanpa kita sadari ya Bunda. Makanya kalau bisa dihindari penggunaan kartu kredit ya Bunda. Kemudian yang kedua, tidak royal secara berlebihan ya.
hidup berhemat justru akan lebih baik, banyak menguntungkannya, baik untuk hari ini maupun untuk hari depan, hari masa depan gitu. Meskipun telah bekerja dan memiliki kebebasan finansial secara mandiri, tetap saja semua pengeluaran harus dibatasi. Jangan sampai setelah gajian uangnya hanya digunakan untuk membayar tagihan dan keperluan yang tidak penting ya Bunda. Keperluan bersosialisasi dengan kawan dan keluarga juga membutuhkan uang. Kalaupun demikian, tetap harus ingat dengan konsep berhemat ya. Memberikan hadiah kepada teman dan keluarga tercinta tetap menyesuaikan dengan budget, sehingga tidak royal berlebihan ya Bunda. Jadi kita tetap bergaul atau tidak terlalu royal untuk memberikan hadiah atau mungkin karena kita kadang nggak enakan ya Bunda kalau ada keluarga datang lalu kita antusias gitu menyambutnya dengan berlebihan gitu Bunda. Jadi harus dibatasi ya Bunda, jangan sampai over budget gitu. Bukannya pelit sih, cuma kita kan tahu batasan kita ya, budgetnya harus disesuaikan dengan anggaran yang sudah kita anggarkan. Kemudian yang ketiga, menghindari kebiasaan memesan makanan via delivery order ya. Jika sedang ingin makan, hindari untuk makan dengan membeli, apalagi menggunakan jasa pesan antar ya Bunda. Membeli makanan saja bisa dikatakan sudah cukup memboroskan jika sering dilakukan, apalagi juga harus ditambah dengan jasa ongkos kirimnya ya Bunda jika menggunakan jasa pesan antar. Akan lebih baik membiasakan diri untuk memasak dengan bahan-bahan yang dibeli dari pasar tradisional. Memasak makanan akan jauh lebih hemat dibandingkan dengan membeli ya Bunda, karena mendapat kualitas makanan yang pasti lebih banyak dan harganya jauh lebih murah. Makanan yang dimasak sendiri itu bisa digunakan sebagai bekal saat bekerja untuk mengurangi pengeluaran, dan tentunya gizi dan kebersihannya juga terjamin ya Bunda. Jadi jangan sering-sering kita membeli makanan via delivery order ya, karena itu sangat memboroskan Bunda. Nggak hanya memboroskan, tapi kalau jadi kebiasaan itu nggak baik ya Bunda. Kita kan tidak tahu makanan yang kita beli itu sehat atau enggak, bersih apa enggak gitu ya Bunda. Kemudian yang keempat, bergaul dengan hemat. Ketika bersosialisasi dengan teman memang sangat diperlukan untuk menjaga koneksi dan informasi penting di luar sana ya. Agar senantiasa bisa terhubung dengan baik, seseorang itu kadangkala juga butuh untuk menyempatkan waktu untuk sekedar nongkrong, sekedar ngopi-ngopi, tongkrongan jalan-jalan gitu ya dengan teman atau sahabat. Tapi bukan berarti pelit ya. Konsep hidup hemat itu tetap juga harus tetap dilakukan, karena bukan menjadi rutinitas tiap hari. Sesekali bisa mengajak teman untuk ketemu di rumah ya, untuk acara misalnya makan bersama, kita nongkrong-nongkrong di rumah bersama dengan menyuguhkan masakan sendiri ya. Selain terkesan beda, juga pastinya lebih hemat ya Bunda daripada kita harus nongkrong di kafe, nongkrong di rumah makan gitu. Kalau di rumah kan jauh lebih nyaman juga, kita mau ngobrolnya juga leluasa gitu. Terus makanan yang kita sediakan kan itu pasti kita bikin sendiri ya, yang jelas pasti terjaga kebersihannya ya Bunda. Kemudian yang kelima, menghemat biaya transportasi. Untuk menghemat biaya transportasi saat hendak berangkat kerja atau berpergian jarak dekat, biasanya bisa kita gunakan mungkin sepeda, mungkin naik angkot atau sepeda motor ya. Jangan menggunakan mobil gitu Bunda. Kalau memang hanya deket jaraknya, kita harus pakai mobil gitu kan. Aduh, rasanya pemborosan sekali ya Bunda. Selain lebih hemat dan hemat bahan bakar, tentu juga lebih sehat
pergi ke tempat-tempat yang masih bisa dijangkau dengan mungkin sepeda atau sepeda motor ya Bunda. Karena kalau kita sedikit-sedikit naik mobil, sedikit naik mobil juga kan bensin atau bahan bakarnya kan pasti akan banyak ya Bunda. Ini akan bisa membuat pemborosan juga Bunda. Jadi kita harus pintar-pintar dan bijak ya dalam menggunakan transportasi ya Bunda. Dalam hidup hemat itu kita harus punya niat, terapkan dan disiplin ya Bunda. Semua konsep hidup hemat tidak akan berpengaruh jika tidak dimulai dari niat diri untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal-hal yang kecil dan menjadi kebiasaan nantinya ya Bunda. Kekuatan dalam menghadapi setiap godaan keinginan merupakan tanggung jawab pribadi. Jadi kita itu punya tanggung jawab sendiri ya Bunda. Pasti setiap hari itu ada aja godaannya yang mau godaannya kita kepengen beli ini, godaan pengen beli itu, pokoknya ada aja Bunda. Setiap hari pasti itu ada. Saya sendiri seperti itu. Tapi itu sudah menjadi tanggung jawab saya pribadi. Saya bisa mengontrol keinginan yang memang benar-benar saya butuhkan atau tidak ya Bunda. Jadi jangan sampai kita menyesal gitu setelah membeli barang ternyata hanya tergeletak gitu saja. Di saat sudah bekerja jangan sampai masih bersandar pada orang tua ya, untuk yang meminta uang gitu jika kondisi keuangan tidak cukup karena telah digunakan untuk hal-hal yang penting. Ini yang untuk pekerja anak-anak muda sekarang ya, jangan sampai ini kalau sudah bekerja masih minta uang orang tua lagi. Aduh gimana ya, harusnya kan ngasih ya, malahan minta. Terus di saat seseorang harus mulai disiplin menahan hawa nafsu kehidupan sehari-hari, karena kebiasaan keuangan hari ini akan turut menentukan kehidupan di masa mendatang ya Bunda, terutama saat nanti membentuk biduk rumah tangga bersama dengan pasangan. Pasti ini ya Bunda, kalau yang sudah berkeluarga harus sekali kita hidup hemat. Kalau nggak hemat ya sudah, wassalam deh, keuangan kita amburadul. Makanya ya sudah, kita harus disiplin dan belajar hemat ya Bunda. Sedikit-dikit kita harus mengelola keuangan kita, walaupun sedikit tetap dikelola, tetap kita atur gitu ya Bunda. Nah itu ingin hemat tapi sulit ya, ada beberapa cara yang bisa untuk kita lakukan saat berhemat gitu, untuk menerapkan hidup hemat. Nah ini saya sudah selesai menyetrika ya Bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, semoga menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.